Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'dah yual hadirun jamaah zikir sadayana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri dipayun urang sadaya nyanggakeun puja puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu kalayan kersana ku izin mantenna urang sadayana tiasa ngariung di majelis zikir pondok pesantren Kanugrahan. Mugi ngajantenkeun hiji wasilah ke urang sadayana tulun rahmat barokah ti Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi salamina didugikeun ka panutan agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tawis kamulyaanana sok sanaos memang kedah perang heula. Tantos dina kasayan pastos di perang sareng tekeyem. Tapi alhamdulillah Allah ngizinkan orang sadayana, Allah ngerasakan orang sadaya mukakan mana orang sadayana sebab kabita ku jaminan Allah. Dari ibadah mah teu dipaksakeun momal biasa. Ngantep karepkan kayang diri nafsu hirup orang sadayana ek iraha. Ihalatukal a'mala inda wujudil farad min ru'unati nafsi. Nunda hiji amal kahadean demi menunggu nu leuwih alus eta sabagian tina rupa ru'unati nafsi, kebodohan diri. Naon sababna? Da can pasti urang keenjing biasa ngalakonan. Can pasti aya izin Allah, can pasti Allah ngerasakeun. Bisa jadi beki kancing. Bisa jadi tambah sulit karena apa? Semakin menebalnya di dalam hati kita yaitu percikan-percikan hitam. Di mana lamun urang sadayana lahli beka Gusti Allah sekedik we, maka ngajantenkeun hiji plek teu benten hiji kertas anu bodas aya titik hitam hanya sedikit saja udah kelihatan, terus mang numpuk beki kacida akhirna nu tadina bodas ngajanten hidung bahkan mungkin belang heula. Eta disababiakeun diri urang sadayana sering nilap ka Gusti Allah ngalalaworakeun karena kewajiban diri orang ka Gusti Allah. Jadi sekali lagi masih tiasa ku urang dipilampah ayeuna, bahkan ku urang diperangan heula nafsu diri dina rasa kaslan alias sungkan jeung hoream. Maka di sanalah berarti perjuangan kita dinilai oleh Allah 2 kali lipat. Dan naraos mah kiwari mah urang kan ngahunjalan mah aya di payunan TV sambil urang sasarean bahkan kasarean. Tapi ku izin Allah Subhanahu wa taala urang sadayana alhamdulillah tiasa pakempel di majelis zikir ieu. Urang conga guncang arasna Allah. Karena apa? Ketika kita memang berzikir melafadzkan asma Allah, maka aras Allah pun akan bergoncang. Ketika itu para malaikat bertanya, ada apa ya Allah? Coba lihat oleh kalian. Ternyata ketika malaikat turun, disinilah mungkin letaknya nanti ada yang berzikir. Dicatat semuanya nama-namanya. Maka ketika orang itu sudah menjadikan salah satu catatan malaikat, akan menjadikan suatu renungan dan mereka pun selalu memohonkan ampunan kepada Allah ila yaumil qiyamah. Satu kata kita berzikir kepada Allah, satu kalimat kita dikeluarkan daripada lisan kita didorong dengan hati yang sungguh kepada Allah, maka terjadilah di sana dibentuk oleh Allah cahaya yang mana itu adalah malaikatnya Allah, yang mana malaikat tersebut ila yaumil qiyamah terus-terusan memohonkan ampunan ke urang sadayana, amin ya rabbal alamin. Komo dina zaman kiwari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin terkikis. Mungkin di sini kan alhamdulillah kurang diizinkan. Tapi dengan sebuah keyakinan yang didorong dengan sebuah keimanan, lu dasarna diri orang percaya bahwa Allah yang menentukan hidup dan mati kita.
karena kita selalu berikrar di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, aku hidup mati karenamu ya Allah. Maka tidak kekhawatiran di dalam hati seorang iman, tidak ada sesuatu keraguan di dalam hati seorang iman. Yang beriman tentu segala sesuatunya adalah terserah Allah. Berbeda dengan orang-orang yang di sanalah keraguan timbul karena di dalam hatinya dan dirinya tidak mendekat kepada Allah. Orang yang semakin dekat kepada Allah, maka di sanalah yahfadka, Allah akan menjagamu. Dengan cara apa kita berarti menjaga? Yaitulah dengan melestarikan ihya'uddin, menghidupkan agamanya Allah. Ketika kita sudah menghidupkan agama Allah, nah disinilah Allah intang surullah yang surkum wasabbit aqdamakum. Ketika engkau menolongi agama Allah dengan menghidupkan agamanya, syariatnya Rasulullah, sunnahnya Nabi Muhammad SAW, berzikir kita bersama, bermunajat kita bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasabbit aqdamakum, maka engkau akan ditetapkan di dalam agamanya Allah ila yaumil qiyamah. Tentu kita membawa keimanan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam satu rusaknya terus sunnah-sunnah Rasulullah semakin tiada dan sedikit orang yang melakukannya. Di sini kita berpegang teguh terus. Man tamassaka bis sunnati inda fasadi ummati, sungguh kita pererat kembali, karena dengan jamaah akan menjadikan seturunnya rahmatnya Allah. Al-jama'atu rahmatun, kita bersama bermunajat, kita bersama memohon kepada Allah, maka di sanalah rahmat Allah. Sebetulnya tidak sulit. Apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apalagi sesuatu hal yang dikatakan karena terlalu berlebihannya manusia, maka terjadilah keburukan di kehidupannya. Tapi kalau orang misalnya yang masrahkan segala ka Gusti Allah, kita serahkan segala urusan bahwa milik Allah, hidup dan mati adalah Allah yang menentukan. Bahkan kehidupan diisikan apapun di dalam hidup kita tetap adalah yang menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aplikasikan bahwa sesungguhnya Allah yang akan menjamin kita. Maka sementara ini hanya sekilas mungkin kita bermunajat kepada Allah. Tong dijantankan hiji kieu, saleuwihan we urang ibadah ke Allah. Utamakan beribadah dulu, baru Allah akan mengurus kita. Kalau kita mendahulukan segala sesuatu adalah lantas dasar nafsu, maka Allah pun akan membiarkan kita. Silahkan kalau memang mampu kalian untuk menyelesaikan dan untuk melakukan. Tapi ternyata semuanya tak lepas daripada iradatnya Allah, kudratnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arih nafsakani tadbir, sekedap urang istirahatkan untuk merenung, bermujahadah, bermuajahah langsung dengan Allah, beriyadah, kita melatih diri kita, jiwa kita, lahir dan batin kita satukan antara hati dan pemikiran kita untuk kita berpusat sama ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak usah kita repot. Fama qama, apapun bentuknya, bihi ghairuka angka, la takum bihi li nafsika. Sesuatu perkara anu memang tos ngajadikeun hiji jaminan Allah, intina hiji padamelan, itu adalah sudah menjadikan salah satu tanggungan lain daripada diri kita. Kenapa kita repot? Jelas nak ya, Allah nunanggung segala rupa kehidupan. Coba kita istirahatkan, tenangkan hati kita, pemikiran kita. Karena selalu kita berurusan dengan dunia, kapanpun tidak akan selesai. Sampaikan datang malakul maut, sampaikan datang Ijrail, baru kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, belum punya apa-apa. Ketika datang Ijrail, minta kepada Allah keringanan, minta kepada Allah ditunda dulu kematian, tidak akan bisa. Maka istirahatkan untuk bermujahadah kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah, berhalwat dulu kepada Allah. Karena yang namanya dunia tidak akan selesai sekali lagi.
Sudah selesai ini, tentu kita mau buat lagi ayat di kurang dipilampah. Terus lantas urusan kita hablum minallah, urusan kita dengan Allah, kapan kita akan lakukan kalau kita tidak memaksakan diri untuk kita bisa dedehes kapayun pangkon Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita adanya di sini merupakan salah satu sebuah tanda rahmatnya Allah turun kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dan jaminan Allah sudah dipersiapkan untuk kita, amin. Jannatun Naim yang penuh dengan kenikmatan bagi orang-orang yang ahli zikir, ahli penyatuan diri dengan Sang Pencipta, ahli penyatuan diri dengan Dat yang mengadakan kita. Insya Allah Allah akan selalu bersama kita dan menjamin kita, melindungi kita kapanpun, dimanapun. Allah akan selalu ada bersama orang-orang yang selalu ingin bersama dengannya, amin ya Allah ya rabbal alamin.